Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita kembali di channel Agen Intelijen mengupas tuntas bagian daripada sejarah Betawi tempo dulu. Ini di hadapan kita ada bendanya yang akan dijelaskan. Kita akan melakukan serangkaian diskusi ya, tanya jawab. Barangkali langsung Habib Senparai, sahabat kami, ada Bang Samsudin, ada Bang Haji Usman. Alhamdulillah sehat-sehat Bang ya. Alhamdulillah. Jadi yang penting sehat dulu deh. Ya benar-benar. Ya sahib sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ini di depan kita ada bagian daripada peninggalan pusaka yang kita miliki. Konon sebelumnya kita sudah bincang-bincang ini dari Palembang ya. Betul. Saya tertarik dengan Palembang, kebetulan keluarga saya ini lengkap nih. Saya punya adik ipar orang Ambon. Kemudian saya punya adik ipar, insya Allah adik ipar juga dari Banten. Wah. Kemudian juga insya Allah sebentar lagi punya menantu orang Cirebon. Wah, Nah kalau Palembang saya kebetulan memang pernah itu sepertiga pesawat kami sewa itu kita isi dengan beberapa keluarga dan bawa roti buaya. Jadi menantuan di sana biasa datang ke Flaju di daerah Flaju ya. Ya. Saya sekalian, jadi ada banyak hal yang menarik tentang Palembang. Di sana juga kumpulan para ulama, para habaib, dan konon juga di sana ada napak tilas sejarah, ada benang merah tentang Bung Karno juga di dia, keluarga dari menantunya ya. Dari menantunya promotor kita. Dan ternyata di sana juga para habaib itu kalau melaksanakan kegiatan religi luar biasa. Masya Allah, memang banyak ya di sana. Banyak. Itu sekilas sahib dari kami akan menjelaskan tentang profil tentang benda pusaka ini, bagian peninggalan yang ada di tanah Betawi. Jadi bagaimana golok atau pedang ini ada di berawal dari Palembang tapi ada di Jakarta gitu. Iya. Itu saja barangkali mukadimah dari saya. Tafadhol Habib dan Bang Sam, Bang Haji Usman, kita barangkali diskusi saja. Ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum sahib Agen Intelijen. Malam hari ini saya mau menjelaskan ini pedang. Ya. Ini pedang bagus banget nih. Pedang Sriwijaya. Gitu. Jadi sedikit saya cerita sejarahnya ya. Bahwa karena banyaknya prahara di tanah Betawi, sehingga laskar dari Palembang, dari Lampung datang, dan salah satu bendanya yang dia bawa ini untuk membebaskan Betawi itu dari jajahannya POC ya, dari penjajah. Jadi salah satu bekalnya ini, pedangnya bagus dan ukirannya pun bagus ini gitu ya, ukirannya bagus. Ini panjangnya juga ideal ya, diukur-ukur kurang lebih ada 45 cm. Jadi pemirsa dia di zoom sedikit ya, jelas tampilannya gitu. Ini jadi jelas ya. Ini ujung turunnya cakep ya. Ini kalau di Banten dipanggilnya ujung turunnya Kebodeku, ujung turun Kebodeku, pamornya juga bagus ya. Gitu. Kita orang awam ya, pedang itu seringkali kan polos ya. Kenapa mesti ada apa ini? Duri-durinya di ya betul. Wah, nih bagus nih Bang Haji Imran. Ini Bang, ini pedang memang rada lumayan unik ya. Kalau pedang biasa polos, dia itu justru ini ada sekar kacangnya, ada lambe gajahnya, ada jalennya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya ini ya bukannya pedang-pedang yang ini, artinya ini dipakai sama para menak. Istilahnya bukan pedang-pedang prajurit biasa lah gitu, pedang petinggi. Dahulu ya. Ya, dulunya dipakai oleh para menak.
Menak itu strata sosial seperti apa, Bi? Kira-kira Raden lah gitu ya, seperti Sultan atau apa gitu. Menak ya, Menak petinggi keradenan. Kalau di sana kan gelar di Palembang itu ada Ki Agus, ada Ki Emas, ada Raden. Nah, ini gelar bangsawan di Palembang. Ini mungkin masa Ki Emas yang pakai yang begini. Abad berapa? Kira-kira abad 14, abad 15 ini ya. Oh. Gitu. Ini sangat unik sekali. Bang Sam mau nanya nggak? Terbuat dari apa? Apanya nih? Gagang. Saya pribadi jawab ini cula badak, gitu. Cula badak. Cula badak. Terus dia abad keberapa nih? Ini mungkin diperkirakan saya abad 14-15, gitu ya. Usianya udah sekitar 500 tahunan. Ini yang maksudnya biar kita fair gitu. Kenapa Habib bilang cula badak gitu? Bisa aja kita apa yang menjadi ciri khas. Jadi gini, kalau tanduk tuanya udah umum, yang bule itu jadi kemerahan, ya. Yang hitam juga suka timbul bercak-bercak. Ini aneh. Anehnya apa? Karena ini barang tua jadi hijau warnanya, Bang. Karena ini mungkin ketutup minyak, tapi pernah saya lihat di siang hari ini hijau warnanya. Tuh, jadi sepengetahuan saya di santer-santer itu beda dengan bule ulung. Bule ulung beda. Kalau ini jelas apa dia punya serat-serat di sini, serat-serat ini atasnya seperti apa sarang semutnya cula di sini, di sininya, bagian ini. Dan saya memperkirakan memang ini cula badak, gitu. Ada yang membedakan nggak apa namanya seperti ini kan pedang ya? Bahwa keris juga menjadi ciri khas ya. Iya, Palembang betul. juga punya keris ya. Betul. Maksud saya ini, dulu kan bagian yang tidak terpisahkan antara Jawa dan Sumatera. Betul. Jadi Krakatau meletus, akhirnya Nusa Jawa tidak lagi Nusa Jawa, pisah Jawa dan Sumatera gitu. Ciri khas yang membedakan pada akhirnya membedakan antara Jawa dan Sumatera, terutama Palembang ini dari sisi mana? Jadi gini, sepengetahuan saya sama zaman dulu seperti zaman sekarang, empu dari tanah Jawa dibawa ke Sumatera, dipesan. Dia ngikutin gaya orang sono, makanya keris-keris di Palembang tuh lurus, rata-rata lurus. Jarang kita lihat keris-keris Sumatera itu yang look, dia kebanyakan lurus gitu ya, agak menunduk karena buat nundukin orang. Bahkan ada beberapa keris dari Sumatera, jangankan sifatnya manusia, hewan harimau pun pernah nunduk gitu, ditunjukin sebilah keris sama saya punya teman. Jadi sesuai request orang sana atau pesanan orang sana. Kalau di tanah Jawa memang ragamnya begitu banyak ya, karena empunya banyak banget di tanah Jawa gitu. Kalau di sana kan memang empunya dari sana itu dibawa gitu, dibawa dari tanah Jawa ke Palembang. Kira-kira begitu. Bang Sam ada pertanyaan lain nggak? Saya mau bertanya, Bang. Oh ya silakan. Pegang aja, Bang. Pegang. Maaf, Iya Bang. saya ingin tahu. Maaf, saya buka ya, Bang. Buka bang, nggak apa-apa. Emang harus begitu jadi Yang kuliah. menjadi pertanyaan saya, ini besi ini terbuat dari besi apa, Bang? Ini besi Bajanya. pamor ya, bajanya campur, ada beberapa macam ya. Ada meteor, ada besi purosani, besi karangkijang, macam-macam bang. Jadi timbullah seperti begini pamor. Ini kalau di pamor keris namanya pamor Banyumili, pamor Banyumili atau pamor singkir ya. Gitu. Kalau saya lihat lekukan apa, dia punya seninya indah sekali, bagus ya. Ya alhamdulillah gitu. Ya, karismanya barang-barang dulu ya begini, barang-barang kuno karena memang ini terawat rapi, diperkirakan umurnya sekitar 500 tahunan ada. Terawat rapi. Gitu. Nah, sekarang ini dibuat ketika setelah perang atau sebelum perang. Perang apa nih maksudnya? Artinya kalau dulu kan biasa untuk perang itu dibuat mendadak, tidak dengan ukiran. Oh itu sebelumnya. Sebelumnya. Ya sebelumnya karena memang ini kan senjata mungkin ya sama keradenan sana dibuat pesanan seperti pesanan gitu, tolong buatkan ini. Tapi pada saat perang ya mereka bawa. Terus kaitannya dengan Jakarta antara Palembang dan Betawi khususnya. Oh gitu Betawi ya zaman dulu ya. Jadi gini. Terangin. Gini. Di Betawi dulu prahara banyak bang. Tuh ya prahara banyak pada abad 16 ya. Abad 16 dari 15-16 tuh ada prahara POC datang ya. Terus diperbantukan laskar-laskar dari Palembang datang.
Itu. Jadi setelah selesai membasmi penjajah, katakanlah dia pulang, ada yang pulang, ada yang enggak. Terus dia nikah sama orang Betawi. Karena kan Betawi terkenal, welcome, tamu dari mana aja silakan gitu. Dari mana aja silakan datang. Ya kan konon nih makam dari wakil gubernur pertama Taila Pangeran Arya Jipang itu ada di Palembang. Ya, betul. Itu ceritanya gimana, Bib? Dia justru diperbantukan dari sini, dari Raja Majapahit. Dia memperbantukan. Artinya pada saat Palembang juga ada prahara, pasukannya Arya Jipang ke sana. Kira-kira gitu. Pasukannya Arya Jipang atas mertuanya ya kalau nggak salah. Sultan siapa ini? Raja Cirebon ya kalau nggak salah. Itu suruh Arya Jipang pergi ke Palembang membasmi itu semua sampai dia gugur. Jipang. Iya, Kesultanan Demak yang menyuruh. Nah itu sampai dia gugur di sana. Nah berkat dia Palembang terbebas dari penjajah gitu kira-kira. Kan ada dua fase ya, ada dua masa di mana raja-raja Jawa termasuk Sumatera, karena Majapahit barangkali raja-raja Indonesia dulu memang harmonis. Ya betul. Jadi ada muncul kolonial Belanda, TOC dan sebagainya, baru memporak-porandakan buat perpecahan di antara kita. Betul. Dia memang. Saya yakin bahwasanya ini pedang sudah didesain sedemikian rupa sebelum terjadi konflik di antara para raja-raja gitu. Karena kalau dengan ornamen seperti ini berarti kan pekerjaan yang tidak singkat. Iya betul. Ini lama, butuh waktu gitu ya. Gimana kira-kira gitu ya? Nah, jadi gini. Ini pedang di request sangat khusus gitu. Dan kalau boleh dikatakan bahasa kerennya limited edition. Jadi ini nggak bisa sembarangan orang pesan seperti begini indah dan mewahnya. Sampai-sampai ya maaf. Mungkin sarungnya ini sudah ganti bahkan lebih indah. Ini sarungnya aja indah. Ini kayunya, kayu tayuman dibobok tanpa sambung. Kayu tayuman ini dibobok tanpa sambung. Ukirnya juga detail. Enggak ada bang. Ini ada alat namanya segerak. Ini disegerak namanya ya. Enggak ada sambungan. Ini sarung utuh. Sarungnya cakep banget. Jadi ada beberapa benang merah antara Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi kalau kita kena prahara dia juga datang ke sini seperti pasukan Bugisan ya. Itu dari Bugis datang, dari Sriwijaya datang, dari mana-mana. Nah di sana juga begitu juga diperbantukan. Tuh sampai tadi Bang Sam bilang Pangeran Arya Jipang ada di sana. Betul. Kenapa? Dia yang membantu. Ada prahara di Sriwijaya. Kira-kira seperti itu. Bang Usman ada lagi yang mau ditanya, silakan Bang. Cukup Bang. Bang Haji silakan. Cukup, saya kira. Bang Sam silakan. Oke. Sohib agen intelijen, bila mana mau bertanya silahkan aja di komen, nanti jangan lupa like and subscribe. Terus di komen aja, nanti saya jawab di komen ya, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Haji. Itu saja barangkali Sohib cangcingnya Pak Be dimanapun berada di Nusantara. Semoga dari apa yang dipaparkan oleh Sohib kami bisa memberikan edukasi sekaligus menambah wawasan untuk kita semuanya. Jangan lupa jas merah bahwa bangsa yang memang paham dan mau tahu tentang sejarah itulah bangsa yang memang punya akar budaya yang kuat. Semoga bisa memberikan azas manfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.